Jadi kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue pribadi waktu gue kerja di pabrik. Oke Bang Tio, makin penasaran nih ceritanya. Ya udah, mulai ceritanya. Di sini pengalaman pribadi gue waktu gue pertama kali kerja di pabrik. Jadi sama seperti orang-orang yang lainnya ketika baru lulus sekolah, ya gue cari kerja. Selang sebulan 2 bulan gue ditawarin kerja sama temen gue, ya sebut aja namanya Reza, di salah satu pabrik di daerah Banten. Terus gue udah apply. Nah, selang 2 minggu gue dipanggil untuk tes dan interview. Dan selang sebulan dari tes dan interview, alhamdulillah gue diterima dan kerja di sana, di pabrik yang baru di daerah Banten itu. Nah, 2 minggu awal ketika gue masuk itu masih normal, maksudnya masih Ini kalau biasa boleh tahu, aja. pabriknya pabrik apa ini? Pabrik makanan, jadi kayak kita produksi makanan, Pusatnya gitu ya? iya pusatnya gitu, dan nanti setelah produknya jadi disuplai ke Oh, oke. toko-toko yang ada, intinya kayak gitu. Oke. Lanjut Bang Tio, lanjut. Jadi pertama kali gue masuk, tim kita itu sama gue ada berlima. Itu ada Reza, temen yang ngajakin gue, terus Ray, Adi, sama si Ali. Di 2 minggu awal tugas gue adalah nemenin teman-teman ini. Jadi misalnya hari Senin si Reza yang masuk si pagi, terus bareng gue. Besoknya Ali masuk, terus kemudian bareng gue juga. Jadi selama 2 minggu gue di trainer bagaimana pekerjaannya, lingkup kerjanya, dan yang lain. Itu satu shift berdua apa sendiri sih? Shift dalam satu hari itu 3 shift. 3 shift? Nah, 3 shift. Terus shift pertama itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift kedua itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terus dari shift ketiga dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan satu shift Berarti itu nggak di ada rolling. stopnya ya? Iya. Jadi ya selama 2 minggu gue nemenin dan belajar sama teman-teman. Alhamdulillah nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Terus setelah 2 minggu gue mulai ditaruh di shift siang, ya dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kemudian setelah sebulan gue baru ditaruh di shift malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Berarti shift 3. Nah, shift 3. Dan itu di rolling, jadi dalam seminggu itu pasti kena shift pagi, shift siang, shift malam. Selang sebulan, salah satu teman kita yang paling senior itu namanya Ray, itu mengajukan resign, padahal dia yang paling senior dan paling lama. Setelah kita cari tahu, itu alasannya pengen pekerjaan yang baru atau tempat yang baru dari beliau ya. Tapi gue penasaran sama si Ray ini, kenapa alasannya keluar. Dan gue tanya temen gue yang namanya si Reza ini. Kata si Reza, dia sempat ngelihat Ray ketika pergantian shift. Si Ray shift malam sampai jam 7 pagi dan Reza ini start dari jam 7. Ini Ray ini mukanya aneh, kayak abis ngelihat sesuatu, dan tumben-tumbenan diem doang di kantor kita. Dan gue jelasin sedikit, kantor kita itu ada di belakang pabrik, jadi tempat-tempatnya mesin dan lain-lain. Dan di belakang pabrik itu masih bisa dibilang hutan, sejenis hutan-hutan ya modelan pohon-pohon pinus tinggi-tinggi. Bener-bener hutan gitu ya? Dan masih hutan. Dan ada 2 pohon ceri kembar di belakang kantor, dan itu terlihat dari kantor kita, kayak gitu. Jadi di belakang kantor tuh ada pohon ceri 2. Iya, kembar. Oh ya, berdempetan kayak gitu. Dan di situ juga ada kolam ya pembuangan akhir kayak gitu. Dan kalau boleh tahu nih, tadi kan saya dengar nih, si Ray ini senior nih, paling senior ya. paling senior. Itu bener-bener ketika dia resign itu ke kalian nggak ada ngomong, gue ngelihat apa gitu atau gimana gitu. Sedangkan cerita dari
tadi kan katanya dia teman yang satunya siapa tadi? Reza. Ya Reja ngelihat si Ray itu kayak dalam keadaan tatapan yang kosong, atau mungkin abis ngeliat apa gitu. Dari Ray-nya sendiri nggak ada omongan ke kita, tapi yang perlu digarisbawahi, baik gua orang yang baru maupun orang yang lama baru sebulan 2 bulan pindah ke pabrik yang baru ini. Jadi jadi belum lama ya. Jadi belum ada yang lama lah di pabrik baru ini. Dan anehnya itu kalau menurut pandangan gua, setelah pindah dan setelah shift malam baru Ray ini mengajukan resign. Oh gitu. Dia setelah shift malam itu? Iya, setelah shift malam itu. Dan nanti sebenarnya kalau awal yang gua tahu itu ketika gua masuk, gua emang menggantikan si Ray ini. Namun si Ray ini akan dipindahkan ke bagian yang lain. Oh Ya jadi gitu. si Ray itu hanya sebatas ya nemenin lah junior-juniornya buat memperkenalkan tempat dan lain-lain ya. Nah harusnya kayak gitu. Tapi ini malah resign kan. Nah terus yang gue rasain awal-awal ya shift malam, karena tugas kita itu controlling, jadi kita masuk ke setiap ruangan, mastiin suhu di ruangan tersebut sesuai standar, enggak kedinginan atau enggak terlalu kepanasan, karena kan berpengaruh ke bahan baku, takutnya bahan bakunya busuk atau apa. Nah seperti biasa tiap shift 1, shift 2, shift 3 itu pasti controlling ke semua area pabrik dan semua area ruangan. Kalau malam kita cuma sendiri dan itu controlling cuma pakai center, itu masuk segala macam. Nah, di awal itu ketika gue shift malam itu ngerasain kayak ada yang ngikutin aja sih, tapi gue dalam diri gue ngerasa ya udahlah. Itu jam berapa tuh? Biasanya gue mulai ngiter itu dulu sekitar jam 1, jam 2 pagi itu gue pasti ngiter, terus kemudian menjelang subuh itu akan ngiter lagi ya, antara sekali sampai 2 kali sih, hanya setiap shift itu untuk muter kayak gitu. Nah terus pas awal shift malam itu gue ngerasain kayak ada yang ngikutin, tapi pas dilihat ya gak ada. Ya udahlah, gue ngerasanya ya udah nih, dunia gua dunia lu ya dunia lu, jangan saling ganggu lah. Masih positif thinking. Terus ya selang 2 minggu pokoknya gue udah mau jalan 2 bulan di pabrik tersebut. Singkat cerita gue pulang ke kosan. Saat itu kalau nggak salah gue habis shift malam, jadi gue pulang jam 7 pagi. Terus yang shift 3 berarti ya? Iya, shift 3 gue pulang jam 7 pagi, terus gue balik ke kosan. Nah biasanya itu kita itu kalau udah selesai shift 3 pasti libur sehari, jadi 6 hari masuk, 1 hari libur kayak gitu. Karena besoknya gue libur, udah gue tidur lagi lah, terus malas-malasan di kosan. Singkat cerita menjelang maghrib gue sholat maghrib, terus gue ketiduran. Nah di sini habis sholat maghrib ketiduran gitu. Nah di sini yang epicnya atau yang puncaknya, yaitu ketika mungkin bahasanya rep-repan ya, tapi gue di situ masih sadar, gue masih bisa ngeliat, gue masih bisa ngerasain dan lain-lain. Dan di situ gue ngerasain pas gue ketiduran itu gue didekep sama cewek. Ini didekepnya gimana nih? Jadi tangan, posisi lu tidur gimana nih? Jadi posisi gue tidur itu menghadap langit-langit. Oh tengkar apa? Terlentang ya? Iya, terlentang. Terus gue masih ingat banget jelas si cewek ini tuh di atas gue ngedekep tangan pakai 2 tangannya ke muka, dan gue masih bisa ngelihat dari sela-sela jarinya itu kalau si cewek ini pakai baju putih, ada corak-corak biru sedikit, terus ada robek-robek, tapi mukanya ketutupan rambut yang panjang.
terus kukunya juga panjang-panjang. Terus di situ gue nggak bisa ngomong apa nggak bisa, ya cuman meronta aja sama berdoa dalam hati, ya Allah ini kenapa gitu, kenapa bisa. Berarti lu ketika si ya tadi katakanlah ya apapun itu bentuknya gitu yang tadi lu dekap lu ngerasain bener-bener kayak ya gue memang belum tidur gitu apa gimana, apa setengah? Gue udah tidur tapi setengah sadar ya, jadi tiba-tiba didekap dan gue ya langsung berdoa dalam hati, ya Allah ini kenapa, maksudnya apa gue ada salah selama kerja ini, apa gue nggak izin dulu permisi dan lain-lain. Itu dia sih kadang. Jadi, kan biasanya gini nih ya, beberapa cerita itu kadang terjadi karena ada sebab dan akibat kan. Biasanya orang ngelakuin kesalahan ya, mungkin kencing sembarangan, ataupun mungkin apapun itu. Nah, dan ya kita ya gak pungkirin lah kita hidup dengan makhluk begitu ya, pasti ada lah ya. Cuman dunia kita yang berbeda. Nah itu mungkin makhluk-makhluk begitu ya tersinggung atau gimana. Sebelumnya lu ngerasa ada kayak ngelakuin kesalahan apa nggak sih sampai lu kok gue dibeginiin gitu? Yang gue rasain, gue nggak pernah macem-macem atau ngomong yang macem-macem atau berperilaku yang di luar norma selama ini. Terus makanya gue mempertanyakan pasti deket tuh, apa gue ada salah gitu. Terus ya pokoknya gue mempertanyakan diri gue dulu, apa yang gue perbuat, dan akhirnya gue cuma bisa berdoa, ya Allah ini tolongin gitu. Karena pas di deket itu gue ngerasain kayak susah napas juga, ngomong juga susah segala macam. Serem banget ya. Untungnya itu mukanya nggak ditunjukin, kalau ditunjukin mungkin. Tapi kan tadi lu bilang kayak lu bisa ngeliat salah-salah dari jarinya. Iya, gue bisa ngeliat jarinya, tapi mukanya tuh ditutupin sama rambutnya. Mungkin kalau misalnya mukanya ditunjukin, mungkin udah pingsan atau gimana kali ya. Terus udah kali ya 10 menitan gue posisi 10 menitan? Iya, gue sampai ya capek lah. Lama juga ya? Capek. Terus akhirnya gue berdoa, terus hilang, gue langsung bangun. Nah besoknya itu sebentar, itu ketika hilang lu langsung sadar dan langsung bangun, apa langsung emang lu kayak kan kalau orang baru bangun tidur kayak nge-lag dulu atau gimana, itu kayak karena lu mungkin dari awalnya udah sadar lu di bangun begitu, ketika dia hilang lu langsung bangun gitu? Gue langsung bangun, gue langsung duduk, gue udah keringetan dan lain-lain. Dan gue inget banget besoknya itu kalau nggak salah Idul Adha, terus harus sholat Id. Terus gue langsung keluar kamar karena saking takutnya. Berarti mau takbiran ya? Iya, gue langsung keluar kamar. Ya saking takutnya gue langsung beli makan. Pokoknya beli makan, gue harus tenangin diri gue dulu. Terus ya selang jam 7:30 ya gue baru balik lagi ke kosan. Terus gue langsung berpikir, itu apa gitu, apa yang gue lihat, apa yang gue rasain. Gue masih bertanya-tanya. Terus yaudah, gue setelah itu gue makan, terus sholat isya, terus ngaji dan lain-lain. Intinya adalah gue coba membentengin diri gue dulu, terus berharap ketika nanti pas tidur ya gue bisa tidur dan gak diganggu lagi. Nah pas ya jam 9-an, jam 10-an ya gue tidur, tapi yang mungkin masih kebayang-bayang, gue agak gelisah deh, bolak-balik bangun. Akhirnya sampai jam 2-an itu grup gue itu rame. Nah ramenya itu teman gue si Reza ini ternyata masuk shift malam. Oh ya, teman lo yang barengan itu ya? Nah dia masuk shift malam. Ternyata ada salah satu mesin kita itu yang bocor. Jadi instalasinya itu bocor, dan itu tuh harus ditutup katup valve-nya itu di atas pabrik. Nah dia ke atas tuh sendirian, gak ditemenin security. Oh berarti security sama yang cek ini emang beda tugasnya ya? Beda tugas. Jadi security untuk engineeringnya itu beda tugas. Nah dia ke atas tuh sendiri, dia nanya di grup, kan di situ ada seniornya, ada kepala-kepalanya. Pak, ini untuk ruangan ini bocor, katup valve-nya yang sebelah mana ya?
Terus grup tuh rame, ternyata mungkin masih pada bangun atau masih gimana ya, jam 2an itu. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Grup tuh rame. Ada salah satu atasan itu ngomong, "Ini berani ke atas sendiri? Pak, ini saya udah di atas, saya cari katupnya." Ini si Reza ya? Iya, ini si Reza. Terus kata si atasannya ini, "Mendingan kamu cepet-cepet cari katupnya ada di sini, karena terakhir saya naik jam segituan saya ngeliat." Tadi kan kita sebelum tag ini kita sempat ngobrol ya, dan ini bukan kali pertama lu mengalami hal katakanlah ya goib lah apalah, ataupun ya yang berhubungan dengan ya makhluk halus lah. Kita nggak pungkirin kita hidup berdampingan dengan mereka gitu. Cerita yang kedua ini apakah lebih, menurut Bang Tio itu lebih serem yang dari pertama yang lu ceritain apa gimana tuh? Kalau yang cerita kedua ini sekitar bisa dibilang 15 tahun yang lalu. Lama juga ya. Gue kasih bocoran sedikit ya tentang peti di rumah bekas Belanda, dan ini kejadian gue Itu relate banget berarti. Ya alamin sekitar 15 tahunan yang lalu. Oh, oke, kalau begitu mungkin sampai sini aja ya. Untuk yang penasaran, tunggu cerita selanjutnya dari Bang Tio. Oke semua, terima kasih sudah mendengarkan.